Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM channel D024-019. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPS 15, konsep dan pencatatan akuntansi, pajak, harga pokok penjualan, beban operasional, dan rekonsiliasi fiskal. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dan dengan dosen pengampu Bapak Bimeka Putra, Bapak Lufi, dan Ibu Heriani. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Operasional perusahaan bertujuan mencapai laba optimal melalui penjualan barang ataupun jasa. Untuk mendapatkan pendapatan, perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan menghitung harga pokok penjualan atau HPP, sementara akuntansi komersial mengakui berbagai biaya sebagai beban. Ketentuan perpajakan lebih selektif, bukan semua biaya boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Perbedaan ini menuntut rekonsiliasi fiskal, yaitu proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal yang akan menjadi dasar perhitungan PPh badan. Untuk dampak praktisnya, kesalahan pengakuan biaya dapat menyebabkan kurang bayar pajak, sanksi administrasi, serta atau pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, pemahaman tentang biaya fiskal dan pencatatan jurnal pajak sangat krusial. Selanjutnya, untuk yang materi pertama, biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense. Untuk biaya operasional, gaji karyawan, listrik, telepon, transportasi, pemasaran, umumnya boleh dikurangkan selama terkait kegiatan usaha dan didukung bukti yang lengkap. Untuk yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP termasuk bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang digunakan dalam produksi barang yang merupakan bagian dari biaya fiskal. Selanjutnya penyusutan dan amortisasi. Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud dapat dikurangkan jika dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Metode fiskal sering berbeda dari akuntansi komersialnya. Untuk biaya bunga pinjaman, biaya bunga untuk kepentingan usaha dapat dikurangkan selama memenuhi prinsip kewajaran dan penggunaannya jelas untuk aktivitas perusahaan. Untuk syarat umum deductible, benar-benar berkaitan dengan usaha, memiliki bukti pendukung lengkap, dan wajar secara ekonomi. Semakin besar biaya fiskal yang diakui, semakin kecil pula penghasilan kena pajak atau dasar PPh badan. Selanjutnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan, non-deductible expense. Untuk yang pertama, dividen atau pembagian laba. Dividen bukan biaya operasional, tetapi distribusi laba. Tidak boleh dikurangkan secara fiskal, direklas melalui koreksi fiskal positif. Selanjutnya, biaya pribadi pemilik, pengeluaran untuk kepentingan pribadi seperti renovasi rumah pribadi, kendaraan pribadi, perjalanan di bisnis tidak boleh dikurangkan. Selanjutnya, denda dan sanksi pajak. Denda ataupun sanksi karena pelanggaran perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya, pajak penghasilan atau PPh. PPh bukan biaya fiskal yang boleh mengurangi penghasilan bruto karena merupakan kewajiban atas laba. Dan yang terakhir, pengeluaran tanpa bukti. Pengeluaran tanpa bukti pendukung lengkap berisiko ditolak secara fiskal dan harus dikoreksi secara positif. Keberadaan non-deductible expense menciptakan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang harus disesuaikan dalam rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya yaitu perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Laba komersial dihitung menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan laba fiskal didasarkan pada ketentuan perpajakan. Perbedaan ini muncul karena pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda antara akuntansi komersial dan fiskal. Untuk perbedaan tetapnya, perbedaan yang tidak berubah di masa depan, misalnya denda pajak atau biaya pribadi pemilik. Dan perbedaan waktunya, perbedaan karena timing atau metode penyusutan berbeda, pencadangan piutang yang bisa terbalik di periode mendatang. Berikut ilustrasi singkatnya untuk laba komersial sebesar 500 juta rupiah dengan denda pajak sebesar 20 juta rupiah. Jadi laba fiskal menjadi 520 juta rupiah. Laba fiskal inilah yang dipakai untuk menghitung PPh badan nanti. Selanjutnya, koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal adalah penyesuaian terhadap laba komersial agar sesuai ketentuan perpajakan, yang terdiri dari yang pertama koreksi fiskal positif, yaitu menambahkan kembali biaya yang tidak boleh dikurangkan, misalnya denda pajak, biaya pribadi, sumbangan tertentu, dan pengeluaran tanpa bukti. Untuk koreksi fiskal negatif, yaitu mengurangi penghasilan yang bukan objek pajak atau yang sudah dikenakan pajak final. Misalnya seperti bunga deposito tertentu, dividen tertentu yang sudah dipotong pajak final. Untuk contoh singkatnya,
laba komersial sebesar 700 juta ditambah koreksi positif sebesar 50 juta dan dikurangi dengan koreksi negatif sebesar 20 juta, yaitu sama dengan laba fiskal sebesar 730 juta rupiah. Rekonsiliasi fiskal menjamin perhitungan PP yang benar dan mencegah kesalahan pelaporan SPT tahunan. Berikut adalah diagram yang saya sertakan, yaitu yang pertama laba komersial mulai dari laporan laba rugi, ke identifikasi beda, temukan non-deductible dan timing, ke koreksi fiskal, terapkan koreksi positif atau negatif, dan ke laba fiskal hasil untuk perhitungan PPh. Diagram di atas ini memperlihatkan alur rekonsiliasi fiskal mulai dari laba komersial, identifikasi beda fiskal, tetap atau waktu, penerapan koreksi fiskal positif dan negatif, hingga diperoleh laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh badan. Langkah-langkah ini perlu didukung dokumentasi yang lengkap dan sistem administrasi yang baik. Untuk perhitungan PPh badan dan contoh numerik, dasar perhitungan PPh badan adalah laba fiskal yang telah direkonsiliasi. Rumus umumnya PPh badan sama dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Pelatihan kredit pajak seperti PP pasal 22, 23, dan angsuran pasal 25 yang dapat mengurangi pajak terutang. Dengan contoh, laba fiskal sebesar 1 miliar, tarifnya dipakai 22% untuk PPh badan. Eh, jadi PPh terutangnya sebesar PP 1 miliar dikali 22% sama dengan 220 juta rupiah. Dengan catatan, perhitungan harus teliti, kesalahan kecil berpotensi menyebabkan kurang bayar dan sanksi administrasi. Perusahaan juga perlu memperhitungkan kredit pajak dan pemotongan atau penyetoran sebelumnya. Selanjutnya untuk jurnal akuntansi untuk PPh badan, dengan contoh pencatatan, setelah PPh badan dihitung, pencatatan akuntansi diperlukan agar laporan keuangan mencerminkan kewajiban perpajakan. Yang pertama, pada saat pengakuan pajak terutang, beban PPh badan di debit sebesar 220 juta rupiah dan utang PPh badan di kredit sebesar 220 juta rupiah. Pencatatan ini menjadi beban pajak periode berjalan dan utang terkait. Selanjutnya pada saat pembayaran pajak, utang PPh badan di debit sebesar 220 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 220 juta rupiah. Pembayaran ini menuntaskan utang pajak dan tercermin di neraca. Dokumentasi jurnal penting untuk audit dan pemeriksaan pajak, pembukuan yang rapi dan bukti pendukung memungkinkan perusahaan mempertahankan posisi fiskal saat diaudit. Baiklah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini yaitu yang pertama, untuk inti pemahaman, harga pokok penjualan dan beban operasional memengaruhi laba fiskal. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan koreksi fiskal yang harus direkonsiliasi untuk menghitung PPh badan dengan benar. Untuk praktik administratifnya, pastikan bukti pendukung lengkap, metode penyusutan sesuai ketentuan fiskal, dan dokumentasi koreksi fiskal tercatat. Hindari pengeluaran pribadi yang dicampur dengan biaya perusahaan. Dengan rekomendasi, rutin lakukan rekonsiliasi fiskal setiap periode, audit internal dokumen pajak, dan konsultasikan posisi fiskal yang kompleks dengan konsultan pajak untuk mengurangi risiko kurang bayar dan sanksi. Pemahaman mendalam dan pencatatan yang teliti atas konsep dan pencatatan akuntansi pajak akan membantu perusahaan menyusun laporan keuangan dan pelaporan perpajakan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi konsep dan pencatatan akuntansi pajak, harga pokok penjualan, beban operasional, dan rekonsiliasi fiskal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.